Berjumpa kembali di dalam Bible Study bersama dengan saya Daniel Sugiarto, dan kali ini kita akan membahas dari Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18. Sebelum kita masuk di dalam pembahasannya, saya akan bacakan buat kita sekalian. Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Nah, ayat ini memang singkat, cuma sekitar 5 ayat saja. Tapi kalau kita melihat dan kita memperhatikan di dalam Alkitab, kita temukan bahwa Alkitab itu penuh dengan hikmat. Bahkan ada beberapa kitab yang memang disebut sebagai kitab-kitab hikmat. Contohnya kita temukan kitab Amsal, kitab Pengkhotbah. Di sana banyak sekali perkataan hikmat yang disampaikan. Dan kalau kita melihat, mungkin kalau ditanya, siapakah orang yang berhikmat di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama? Kita mungkin langsung dengan cepat mengatakan bahwa itu adalah Salomo. Karena kita tahu bahwa Salomo waktu dia mau menjadi raja, dia meminta kepada Allah untuk diberikan hikmat. Dia tidak meminta hal-hal yang lain, tetapi dia meminta hikmat untuk bisa mengatur bangsanya, untuk bisa memerintah. Dan Allah memberikan hal itu kepada dia, sehingga dia memiliki hikmat yang luar biasa. Bahkan sampai bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa yang bukan orang Israel ini, mereka datang ke Israel hanya untuk menyaksikan, untuk melihat hikmat dari Salomo. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa Salomo ini hebat sekali. Apalagi pada waktu itu ada satu kasus yang terjadi, yang mungkin pada zaman kita sekarang kalau mau menyelesaikannya mungkin mudah, yang penting ada duitnya saja. Yaitu ada 2 orang ibu yang sama-sama punya bayi masing-masing, tapi yang ibu yang pertama, salah satu ibu ini kan, bayinya itu mati. Kemudian dia mengaku bahwa bayi yang hidup dari ibu yang satunya itu adalah bayinya dia. Jadi ada pertengkaran di antara 2 orang ibu ini. Dan mereka menghadap kepada Salomo, minta supaya dibereskan permasalahan ini. Nah, kalau zaman kita sekarang untuk mengetahui siapa ibu yang aslinya, ya gampang, tinggal tes DNA selesai. Tetapi pada zaman Salomo kan nggak ada ya seperti itu. Nah, di sana kita bisa melihat bagaimana Salomo memiliki hikmat, memiliki kecerdasan, kebijaksanaan untuk bisa menentukan manakah yang ibu bayi ini yang sebenarnya. Jadi yang dia lakukan adalah dia bilang, ambilkan aku pedang. Kita belah saja bayi ini menjadi 2 sehingga masing-masing dapat separuh, sehingga itu adalah hal yang adil. Nah, yang terjadi dengan cepat bahwa ibu dari bayi ini mengatakan jangan bunuh anak itu. Serahkan saja sama ibu yang satunya. Sedangkan ibu yang satunya memang bayinya sudah meninggal, bilang ya sudah, belah saja supaya kita sama-sama tidak punya anak. Nah, dari sini kita bisa melihat, wah, ini hikmat yang nggak terpikirkan sebelumnya gitu ya, bagi orang-orang pada zaman itu melakukan hal yang semacam ini. Tetapi yang jadi permasalahan adalah gini, orang itu tidak hanya butuh dia berhikmat, dia bijaksana, dia cerdas, dia pandai, tapi seseorang itu juga butuh supaya dia itu juga berbudi, berpengertian gitu. Dan dalam rangkaian ini di dalam pasal yang ketiga, Yakobus masih bicara tentang kualifikasi dari seorang guru. Dia mengatakan di pasal 3 bagian awal, jangan semua orang mau jadi guru gitu kan, karena akan dihakimi dengan penghakiman yang lebih berat. Dan kemudian di sana dibahas tentang peralatan yang dipakai oleh guru untuk mengajar adalah bicara tentang lidah. Dan diingatkan supaya kita manusia, kita bisa menjaga lidah kita.
Nah, di sini kemudian dikatakan kualifikasi berikutnya tentang seorang guru, bahwa seorang guru itu perlu berhikmat dan juga berbudi. Dalam arti ini punya understanding, punya pengertian, sehingga dia bisa memberikan nasihat, memberikan ajaran yang tepat. Dan yang penting adalah dia juga melakukan apa yang dia katakan. Jadi dia tidak hanya pinter ngomong saja, dia tidak hanya pinter memberikan nasihat kepada orang lain, tetapi dia juga menjalani apa yang dia nasihatkan. Dia menjalani apa yang dia ajarkan. Nah, dalam hal ini kita menemukan bahwa Salomo mungkin kita bisa melihat dari luar, dia sepertinya sebagai seorang yang sangat berhikmat, sangat pandai. Dia bisa mengatur negara dengan luar biasa dan Israel mencapai masa kejayaannya pada saat pemerintahan Raja Salomo. Tetapi kalau kita melihat dalam kehidupannya Salomo sendiri, rupanya dia tidak mempraktekkan hikmat itu untuk dirinya sendiri. Untuk orang lain, untuk ngurus yang lain bisa. Tetapi untuk dirinya sendiri dia tidak praktekkan itu. Kita ketahui Salomo punya 700 orang istri dan 300 gundik. Bayangkan. Dan gara-gara itu, begitu banyaknya istri, membuat dia yang katanya orang paling berhikmat menjadi meninggalkan Allah. Jadi kita tidak melihat bahwa Salomo ini adalah orang yang memang berhikmat dan juga berbudi. Dia tidak punya kemampuan untuk melakukan hal itu untuk dirinya sendiri. Dan ini yang dikatakan oleh Yakobus bahwa seorang pengajar atau kita, diharapkan kita memiliki hikmat dan juga kita berbudi, punya pengertian. Ada yang namanya sophos dan epistemon, berhikmat dan berbudi. Jadi pada saat ada orang punya masalah dan mereka itu datang kepada seseorang untuk mendapatkan nasihat, orang yang bermasalah ini akan mencari orang-orang yang bisa mengerti permasalahannya, sehingga mereka bisa dengan bebasnya bercerita dan mau untuk menerima nasihat yang diberikan. Tapi seringkali datang kepada orang-orang yang nggak bisa mengerti dan kemudian mulai ngejudge, mulai menghakimi, dan akhirnya nasihat apapun yang diberikan nggak akan dilaksanakan dan hasilnya tidak akan ada. Gitu. Nah, karena itu apa sih arti dari berhikmat? Di dalam hal ini kita akan melihat tentang dua macam hikmat, saudara. Ada hikmat dari dunia dan yang kedua adalah hikmat surgawi. Ada hikmat yang diperoleh secara alami, secara natural. Tapi ada juga hikmat yang diperoleh secara supranatural. Dan kalau kita berbicara dalam surat ini kita berbicara tentang orang Yahudi. Orang Yahudi itu sangat menghormati orang-orang yang berhikmat. Mereka mengagumi orang-orang yang berhikmat. Jadi orang-orang Yahudi ini, mereka memandang bahwa orang yang berhikmat ini, wah, karena itu banyak orang berusaha untuk mau menjadi seorang guru. Tetapi kan, seseorang tidak bisa menjadi seorang guru yang baik kalau dia tidak berhikmat dan tidak berbudi. Tidak memiliki understanding, pengertian. Oleh karena itu, hal pertama yang perlu ditanyakan kepada seorang yang mengaku dia adalah orang pintar, orang berhikmat adalah, apakah kamu sendiri juga menunjukkan atau mendemonstrasikan hikmat itu? Jadi sebelum kamu bisa mendeklarasikannya, sebelum kamu bisa menyatakannya, memperkatakannya, memberikan nasihat, paling tidak kamu sudah menunjukkan bahwa kamu juga menghidupi hikmat tersebut. Dan ini ditunjukkan dengan perilakunya. Ditunjukkan dengan bagaimana saat dia menghadapi permasalahan. Tunjukkan dahulu, beri teladan, beri contoh lebih dahulu. Baru setelah itu bicara, setelah itu memberikan penjelasan. Dan ini merupakan satu prinsip mendasar di dalam Alkitab juga. Bagaimana caranya kita bisa menunjukkan hikmat kepada orang lain. Dan ini menunjukkan kepada banyak orang bahwa seperti apa sih diri kita sebenarnya. Gitu. Apa yang kita lakukan. Karena kita menilai hikmat itu dari dua hal ini. Kita menilai hikmat ini dari apakah orang-orang ini yang mengaku dia berhikmat, mereka memang menjalani hidup yang baik dan juga melakukan perbuatan yang baik. Kita menunjukkan hikmat melalui bagaimana kita mengatasi permasalahan yang sedang kita hadapi sendiri. Dan itu yang pertama kali perlu untuk kita lakukan sebelum kita menggurui orang lain. Sebelum kita memberikan nasihat kepada orang lain.
Dan orang yang berhikmat itu diharapkan menjadi orang juga yang mengikuti nasihat mereka. Jadi nggak hanya pintar ngomong doang, tapi juga melakukannya. Gitu. Dan seringkali kan kalau ada orang yang hanya pintar ngomongnya, kamu harus begini, begitu, tapi kemudian dia tidak melakukan apa yang dia nasihatkan, dia sendiri tidak melakukan apa yang dia katakan, itu malah menjadi batu sandungan bagi orang lain yang melihatnya. Nah, jadi orang yang berhikmat diharapkan menjadi orang yang juga mengikuti nasihat mereka sendiri dan menjalani kehidupan yang baik. Nah, hal ini kemudian mengarah kepada hal yang berikutnya, yaitu mereka yang melakukan perbuatan yang baik itu perlu juga melakukannya di dalam kelemah lembutan. Nah, kata kelemah lembutan yang dimaksudkan di sini artinya adalah kerendahan hati. Jadi kita bisa melakukan hal yang baik dengan menyombongkan diri. Tapi di sini diingatkan supaya waktu kita melakukan perbuatan yang baik, kita lakukan dengan kelemah lembutan, dengan kerendahan hati. Jadi perbuatan baik yang dilakukan dalam kerendahan hati, bukan dalam kesombongan. Kita melakukan sesuatu yang baik bukan untuk mengharapkan balasan, bukan mengharapkan kita menjadi punya reputasi yang semakin baik, tidak. Tapi kita melakukannya dengan kerendahan hati. Nah, di ayat yang ke-13 di sana dikatakan, siapakah di antara kamu yang bijak dan yang berbudi? Siapa? Kalau kamu mengaku bahwa dirimu adalah orang yang bijak dan orang yang berbudi, baiklah dia, baiklah kamu dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jadi kita menyatakan apa yang kita miliki itu hikmat kita, berbudi kita nyatakan dari kerendahan hati. Jadi ini merupakan hal yang penting. Pertama kali kita bisa mendemonstrasikan hikmat itu sebelum kita mengajarkannya. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa ada dua jenis hikmat nih. Ada hikmat dunia atau juga yang bisa disebut sebagai hikmat manusia. Dan yang berikutnya adalah ada hikmat sorgawi. Dan kedua hal ini, kedua macam hikmat ini punya perbedaan yang besar. Orang dunia bisa punya hikmat, saudara, jangan salah. Orang dunia punya hikmat, mereka bisa cerdas, mereka bisa bijaksana, mereka bisa memberikan nasihat yang baik, yang tepat, sesuai dengan ruang lingkup yang mereka ketahui, sesuai dengan pengalaman mereka, sesuai dengan pendidikan mereka. Tetapi itu masuk di dalam ranah hikmatnya dunia, bukan hikmat dari sorga. Nah, kita akan melihat seperti apa sih perbedaan antara hikmat dunia atau hikmat manusia ini dengan hikmat sorgawi. Yang pertama kita lihat dulu dari hikmat manusia. Kita akan bertanya tiga hal. Asalnya dari mana sih hikmat manusia ini? Kemudian bagaimana cara kerjanya? Dan seperti apa hasil dari hikmat manusia ini? Nah, hikmat manusia ini berasal dari mana? Yakobus mengatakan dilihat dari motifnya. Karena kadang-kadang orang berusaha untuk mendapatkan hikmat dan mereka memiliki hikmat, mereka punya kecerdasan, mereka bisa melakukan segala sesuatunya itu berasal dari perasaan iri hati. Berasal dari ambisi pribadi yang mementingkan diri sendiri. Dan ini jelas kalau kita lihat seperti itu, iri hati, mementingkan diri sendiri, ambisi untuk diri sendiri, itu merupakan motivasi yang salah. Dan ini yang bisa merusakkan hikmat manusia. Karena muncul ada sikap yang salah terhadap orang lain dan juga sikap yang salah terhadap diri sendiri. Ini hal yang penting untuk kita ketahui. Oleh karena itu jika hikmat itu terlibat untuk menjatuhkan orang lain dan untuk meninggikan diri sendiri, maka hikmat itu akan menjadi satu hikmat yang menyesatkan. Di ayat yang ke-14 dikatakan di sana, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah kamu berdusta melawan kebenaran. Jadi kalau ada perasaan iri hati, maka hikmat yang lahir dari sana akan menjatuhkan orang lain, akan juga merendahkan orang lain, meninggikan diri sendiri. Ya kan? Saat kita meninggikan diri sendiri itu akan membuat seakan-akan diri kita itu lebih tinggi daripada yang sebenarnya. Jadi orangnya misalnya tingginya cuma segini kemudian mulai jinjit-jinjit sehingga kelihatannya lebih tinggi. Padahal aslinya tidak seperti itu. Oleh karena itu hal pertama yang perlu diperhatikan adalah motivasinya. Apa sih motivasi dari hikmat ini? Itu yang penting untuk diperhatikan. Apa yang menggerakkan seseorang sehingga dia memiliki hikmat dunia ini?
Apakah mereka iri hati terhadap orang lain? Apakah mereka sedang mementingkan diri sendiri? Apakah mereka sedang memegahkan diri sendiri, menyombongkan diri sendiri? Dan jika itu yang terjadi, maka ini termasuk dari hikmat dunia. Nah, berikutnya adalah dari manakah hikmat dunia ini berasal? Ya jelas kalau kita mengatakan bahwa hikmat dunia ya berasal dari dunia, berasal dari nafsu duniawi. Dan hikmat ini bisa didapatkan dari pengalaman yang didapatkan selama bertahun-tahun melakukan sesuatu, menghadapi sesuatu. Hikmat ini juga bisa suatu pengetahuan, pengertian yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Ini merupakan hikmat duniawi juga. Bicara tentang hikmat yang berasal dari manusia, yang berasal dari diri sendiri. Tetapi juga ada sumber yang lain yang ada di baliknya. Sumber yang lain berasal dari luar dunia ini. Bicara tentang dari setan-setan. Dan ini jelas adalah hikmat yang berbahaya. Orang hikmat yang berasal dari manusia saja sudah berbahaya, apalagi kalau asalnya dari setan. Ayat yang ke-15 dikatakan itu bukanlah hikmat yang datang dari atas. Jadi kalau ada hikmat yang semacam itu yang berusaha untuk menjatuhkan orang karena iri hati, untuk menyombongkan diri, memegahkan diri sendiri, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. 3 ini sumbernya. Dari dunia, dari nafsu manusia sendiri, dan juga dari setan-setan. Nah, kalau motivasinya sudah seperti itu, asalnya dari 3 hal ini tadi, dari dunia, nafsu manusia, dan dari setan-setan, hasilnya seperti apa? Hasilnya kita lihat di dalam ayat yang ke-16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, hikmat dunia ini akan menimbulkan kekacauan, akan memecah belah manusia, akan membawa kebingungan, saudara. Jadi hal berikutnya saat seorang itu sudah tidak lagi memiliki pegangan karena sudah adanya kekacauan itu, sudah adanya kebingungan, tidak ada pegangan yang jelas secara mental, maka orang tersebut akan mulai kehilangan juga pegangan secara moral sehingga muncul berbagai macam perbuatan jahat. Ini merupakan satu hal yang menjadi satu paket sudah. Kalau secara mental tidak ada yang bisa dipegang lagi, maka secara moral akan muncul segala macam hal yang jahat. Ini hasil yang tidak terelakkan. Saat kita mengambil hikmat dari tempat yang salah, saat kita mengambil hikmat dari sumber yang salah, dalam waktu yang singkat akan terjadi kerusakan kepada pikiran kita, dan berikutnya akan muncul kebobrokan di dalam perilaku kita. Saudara, hikmat dapat terdengar sangat meyakinkan. Hikmat dunia bisa kedengarannya sangat luar biasa, sangat meyakinkan. Apalagi kalau kita melihat dalam berbagai macam sosial media, kita temukan banyak orang-orang bisa menyampaikan kata-kata hikmat yang luar biasa. Yang menggiurkan, membuat kita seakan-akan kalau kita mengikuti ini, hebat. Tetapi seringkali semua itu berasal dari sumber yang salah. Karena itu pastikan sumber hikmat kita adalah sumber yang benar. Di mana sumber yang benar itu? Ayat yang ke-17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Karena itu Allah tidak pernah menyebutkan seseorang itu berhikmat kalau hikmat orang itu bukan berasal dari atas. Kalau hikmat yang dimiliki oleh seseorang itu bukan berasal dari sorga, bukan berasal dari Roh Kudus. Sebab hikmat yang berasal dari sorga itu merupakan karunia, merupakan pemberian. Nah, jadi bagaimana hikmat ini bekerja? Bagaimana hikmat yang berasal dari atas ini bekerja? Yang pertama adalah hikmat yang berasal dari atas itu, hikmat sorgawi ini adalah suatu hal yang murni. Artinya tidak ada motif yang tersembunyi di balik hikmat tersebut. Tidak ada tipu-tipu. Tidak ada percampuran antara yang baik dan yang jahat, tetapi benar-benar murni. Hikmat yang berasal dari sorga. Berikutnya adalah pendamai. Artinya tidak marah-marah. Nggak menimbulkan keributan. Tidak agresif,
Tidak memaksa orang untuk menerima hikmat tersebut. Kadang-kadang saat orang memberikan nasihat, kemudian orang ini memaksa, pokoknya kamu harus lakukan ini. Kalau kamu nggak lakukan, jangan kesini lagi. Jadi nggak memaksa, saudara. Nggak marah-marah, karena pendamai. Berikutnya adalah peramah. Peramah dalam artian apa? Hikmat ini juga memperhitungkan tentang perasaan dan karakter orang lain. Dengan kata lain bahwa hikmat ini juga, hikmat yang berasal dari sorga ini, mau mendengarkan. Banyak orang seringkali lebih suka untuk mau bicara. Waktu ada sesuatu, ada orang bertanya begini, ngomong curhat sesuatu, kita maunya langsung nimpali, mau memberikan jalan keluar. Tapi tunggu dulu, kita perlu untuk mendengarkan. Kadang-kadang orang itu hanya butuh untuk didengarkan. Saat kita mendengarkan mereka, masalah mereka sebenarnya udah dengan sendirinya terselesaikan gitu. Karena orang-orang kadang-kadang butuh untuk didengarkan. Nggak butuh dia dinasihati. Sebenarnya dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Karena dia juga memiliki Roh Kudus yang sama. Jadi hikmat yang berasal dari sorga itu peramah. Memperhitungkan perasaan orang lain. Memperhitungkan karakter orang lain. Menjadi seorang pendengar yang baik. Dan berikutnya, hikmat dari sorga itu adalah penurut. Artinya, kalau misalnya menghadapi orang-orang yang tidak mau mendengarkan kita, ya kita siap untuk melepaskannya gitu. Kita nggak keras kepala, tidak keras kepala, siap untuk melepaskan. Berikutnya, hikmat sorgawi itu adalah hikmat yang penuh dengan belas kasihan. Dan ini merupakan satu hal yang penting. Apalagi kalau kita sedang berhadapan dengan oposisi, dengan orang-orang yang menentang kita. Kita bisa menampakkan kemurahan, kita tetap bisa menampakkan belas kasihan, sekalipun orang-orang itu melawan kita. Kita tidak menghakimi mereka. Yang berikutnya, hikmat dari sorga itu memberikan keuntungan. Kenapa bisa memberikan keuntungan? Karena hikmat dari sorga ini menghasilkan buah-buah yang baik. Artinya hikmat dari sorga ini tidak mencelakakan. Berbeda dengan hikmat dari dunia yang maunya untuk menjatuhkan orang. Tapi hikmat dari sorga ini tidak mencelakakan. Namun menghasilkan hal-hal yang baik. Buah-buah yang baik. Berikutnya, hikmat dari sorga ini tidak memihak. Saudara. Tidak memihak. Karena seringkali gini loh, waktu kita mendapatkan orang datang pada kita cerita tentang permasalahannya, minta nasihat sama kita. Kadang-kadang kalau kita juga mengetahui orang yang sedang dibicarakan ini permasalahannya seperti apa, dan kemudian kita punya pandangan secara subjektif tentang orang ini, kadang-kadang nasihat kita juga menjadi nasihat yang subjektif. Mungkin karena kita juga nggak suka dengan orang yang sama, sehingga yang kita sampaikan juga suatu hal yang tidak baik gitu loh. Secara subjektif, bukan objektif. Oleh karena itu kita perlu memberikan nasihat itu tanpa terlibat secara emosional. Dan hikmat sorgawi ini membuat kita seperti itu. Kita bisa melihat dalam sudut pandang yang benar. Sehingga bisa memberikan nasihat yang tepat. Berikutnya adalah hikmat sorgawi itu tidak munafik. Artinya hikmat sorgawi itu disampaikan dengan ketulusan. Nah, di dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama, mungkin tadi kita sudah melihat ada contoh Salomo, tapi rupanya Salomo itu tidak mempraktekkan semuanya. Ya kan? Nah, orang yang terkenal bahwa dia punya kelemah lembutan, punya segala sesuatu yang berkaitan tentang hikmat ini dalam Perjanjian Lama adalah Musa. Jadi saya sarankan buat teman-teman untuk mempelajari seperti apa sih kehidupan Musa, seperti apa tingkah laku dia, seperti apa hikmat yang dia miliki. Kita bisa melihat hal itu dalam kehidupan Musa. Itu dalam Perjanjian Lama. Sedangkan di dalam Perjanjian Baru, ya jelas siapa lagi yang punya hikmat sorgawi. Pastinya Tuhan Yesus Kristus. Dia yang memiliki hikmat sorgawi. Bahkan Rasul Paulus mengatakan bahwa Yesus Kristus Tuhan kita itu dialah yang menjadi hikmat kita. Di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-30 dikatakan di sana, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jadi hikmat kita, sebenarnya hikmat sorgawi yang kita miliki adalah bicara tentang Yesus Kristus sendiri. Dia yang menjadi hikmat kita. Dan hikmat itu tahu apa yang harus dikatakan dan bagaimana cara untuk mengatakannya.
Kadang-kadang kan kita menjadi punya masalah gara-gara kita tahu apa yang harus dikatakan tapi kita salah dengan cara menyampaikannya. Tapi saat kita menggunakan hikmat yang dari sorga, bicara menggunakan Yesus Kristus yang menjadi hikmat kita menjadi tahu kapan cara, seperti apa sih caranya menyampaikan, apa yang harus disampaikan. Oleh karena itu kita bisa melihat hasil dari hikmat sorgawi. Apa hasilnya? Ayat yang ke-18 dikatakan, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi ini merupakan gambaran dari dunia bercocok tanam. Gambaran yang diambil dari dunia agrikultur berkaitan tentang menabur dan menuai. Hikmat sorgawi itu ditaburkan di dalam damai dan kemudian menghasilkan kebenaran. Itu hasilnya. Karena berkaitan tentang menabur dan juga menuai, artinya ada faktor waktu yang terdapat di dalamnya. Karena itu saat bicara tentang hikmat sorgawi, seringkali hikmat sorgawi itu tidak langsung menghasilkan. Seringkali ada masa tunggu. Sama seperti orang sedang menabur, sampai kemudian menuai ada masa tunggunya. Dengan kata lain, ini mau menyampaikan bahwa hikmat sorgawi pada intinya, pada jangka panjangnya akan menghasilkan orang-orang yang baik. Jadi kalau saudara dan saya kita memiliki hikmat sorgawi, kita akan berproses, ada waktu, ada perubahan, sehingga pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang baik. Orang-orang yang jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Dan ini sangat penting di dalam gereja. Kalau gereja dipimpin oleh orang-orang yang memiliki hikmat dunia, maka dalam waktu yang singkat akan terjadi perpecahan. Dalam waktu yang singkat akan terjadi kompetisi, saling bersaing satu dengan yang lain, saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Jadi saat kita mengatakan misalnya dalam satu perusahaan, dalam satu organisasi, oh ini adalah organisasi Kristen dan lain sebagainya, belum menjamin apakah memang benar orang-orang di dalamnya ini memiliki hikmat sorgawi. Jangan-jangan mereka mempraktekkan hikmat duniawi, sehingga kelihatannya aja institusi Kristen tetapi saling menjatuhkan. Saling mau tampil maju lebih tinggi sendiri, mementingkan diri sendiri. Tapi saat kita bicara tentang hikmat sorgawi itu mempersatukan karena membawa damai sejahtera, dan akhirnya akan menghasilkan kebenaran. Jadi sangat penting bagi kita memiliki hikmat sorgawi. Dari sini sudah jelas kan. Kalau dari awal saja nggak usah penjelasan panjang lebar. Kalau kita suruh pilih mau hikmat dunia atau hikmat sorgawi, ya jelas kita akan pilih hikmat sorgawi. Karena kita mengetahui hikmat sorgawi ini yang luar biasa dibandingkan hikmat duniawi. Apalagi setelah kita lihat breakdown-nya tadi. Rupanya memang hikmat duniawi ini bukan sesuatu hal yang harusnya untuk kita. Kita harusnya punya hikmat sorgawi. Lalu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki hikmat sorgawi ini? Saya sekarang sudah tahu pilihannya adalah hikmat yang sorgawi. Saya kepengen memiliki hikmat sorgawi ini. Bagaimana caranya untuk kita bisa mendapatkan hikmat sorgawi? Nah, di dalam suratnya, si Yakobus ini sudah menceritakan di pasal yang pertama. Seperti apa caranya untuk bisa mendapatkan hikmat sorgawi? Caranya adalah minta. Mintalah kepada Allah, sang sumber hikmat itu. Dan dia akan memberikan kepada saudara dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Dengan tidak mengungkit apapun juga. Dia berikan dengan murah hati. Mintalah. Jadi kalau saudara kekurangan hikmat saat ini, ingin mendapatkan hikmat sorgawi, mintalah kepada Bapamu yang di sorga. Dia pasti memberikan hikmat itu dengan melimpah.